Halo teman-teman, perkenalkan saya Guru Jerami dengan NIM 1218345. Kali ini saya akan menjelaskan bagian bagaimana pembuktian untuk membuat aplikasi yang ada di Android atau smartphone. Nah, kebanyakan kita bisa menggunakan aplikasi smartphone itu pada penggunaan Android, baik itu Android KitKat, Froyo maupun jenis-jenis Android yang sudah update saat ini. Nah, kali ini pertama-tama saya akan menjelaskan bagaimana awal mula untuk pembuatannya. Yang pertama-tama yang harus kita siapkan adalah filenya dulu, di mana kita akan membuat codingannya itu untuk mengimplementasikannya ke dalam Android atau smartphone-nya. Pertama-tama teman-teman bisa mendownload aplikasi TWS atau Eclipse Text Editor. Itu berguna untuk membuat aplikasi atau penginputan codingannya. Nah, di sini saya sudah mengodingkan atau mendownload aplikasi Eclipse ini. Ini sangat berguna untuk pembuatan aplikasi maupun hal-hal yang lain, dan juga banyak manfaatnya. Nah, di sini setelah saya menginstal aplikasi Eclipse ini, kemudian saya mengimplementasikan ke dalam Java. Nah, Java ini sebelum memulai itu teman-teman bisa cek dulu notisnya sama hal-hal apa saja yang perlu disiapkan seperti SDK-nya. Ini berguna untuk jenis Android apa yang teman-teman bisa gunakan. Nah, di sini saya bisa menggunakan Android 4,4 atau Android KitKat. Itu minimum aplikasi yang bisa saya gunakan. Nah, di sini jangan lupa juga mendownload SDK Manager. Nah, SDK Manager ini untuk benar-benar untuk memanajerkan aplikasi SDK atau aplikasi yang ingin diimplementasikan. Nah, jangan lupa kami di sini menggunakan PHP Storm atau penginput data PHP. Nah, di sini untuk menginputkan file-file yang berguna dalam pembuatannya. Nah, pertama-tama sebelum memulai, kita bisa membuka aplikasinya dulu. Nah, membuka aplikasi, di sini kita buat dulu file barunya. Di sini kan sudah ada file yang sudah saya jalankan. Ini file baru dengan cara new file, Android Application Project. Nah, di sini teman-teman bisa buat baru seperti nama aplikasinya apa. Misalnya kan awalnya harus menggunakan huruf besar seperti mahasiswa. Nah, di sini package name-nya di sini kayak line atau situs. Bisa dibilang kita di sini sebutkan dengan situs seperti org.ip mahasiswa seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan minimum requirement SDK atau minimum spesifikasi Android yang bisa digunakan dalam aplikasi ini. Di sini kita naikkan saja menjadi Jelly Bean. Nah, Jelly Bean, dan benar-benar compile atau benar-benar masuk ke dalam aplikasi Android KitKat. Nah, di sini benar-benar bagus digunakan dalam Android seperti ini. Target SDK-nya kita naikkan menjadi Android KitKat karena kita menggunakan Android KitKat juga. Di sini theme-nya terserah, teman-teman bisa pakai HoloDark atau HoloLike. Di sini saya menggunakan HoloLike and Dark karena lebih menarik. Next. Di sini di next-kan saja. Nah, di sini kita bisa menggunakan tema atau icon yang sudah dibuat atau bisa kita membuatnya sendiri. Contohnya di sini kan saya sudah membuat icon untuk digunakan dalam aplikasi saya. Sini kita contoh. Nah, icon. Nah, contoh iconnya seperti ini. Jangan lupa file itu berekstensikan PNG agar bisa diimplementasikan. Nah, sini saya akan menggunakan ini. Contohnya saja ya. Ini sudah saya buat sedemikian rupa supaya bisa benar-benar masuk. Di sini kita bisa atur juga shape. Shape maksudnya latar belakangnya seperti itu, bisa jadi square atau circle. Saya lebih suka circle karena lebih terlihat mulus saja seperti itu. Nah, di sini kita bisa atur warna latar belakang seperti ini. Nah, akan berubah menjadi kuning. Nah, setelah itu kita bisa langsung next dan black. Next. Ini kan untuk awal pembuatan itu bisa kita gunakan terserah. Bisa blank atau bisa juga dari tengahnya sesuai kebutuhan. Nah, di sini activity-nya kita tulis activity main activity. Ini digunakan untuk body form-nya atau
kita bisa bilang kayak seperti eh, susunannya. Misalkan di bagian head, bagian body itu bisa kita atur di main activity-nya. Di sini bisa langsung di finish, akan langsung diarahkan ke aplikasinya. Nah, di sini aplikasi kalau misalnya sudah jadi atau aplikasi yang sudah masuk ke file package. Nah, di sini kita bisa lihat di package explorer, di sini ada file src. Nah, ini yang digunakan untuk terus unduh atau download data di dalam aplikasi kita atau seperti apa aplikasinya itu berjalan. Nah, di sini itu setelah pemasangan kita bisa langsung lanjutkan dalam pembuatan aplikasi. Nah, pembuatan aplikasi itu benar-benar sangat berguna atau benar-benar membutuhkan file codingan. Di sini saya membuat beberapa ekstensi Java. Nah, di sini tempatnya ada di libs Android di src ya. Nah, di sini itu ada di biodata activity Java, koneksi, dan juga main activity. Nah, di biodata ini untuk memasukkan data yang ingin dimasukkan seperti name, nama, alamat seperti itu. Koneksi activity-nya itu koneksi apa yang kita gunakan? Misalnya koneksi dari aplikasi ke server ataupun sebaliknya. Dan juga selanjutnya adalah main activity atau bentuk bodinya yang kita gunakan. Di sini saya mengkodingkannya menggunakan aplikasi ini ya. Bisa juga kita pakai Sublime, Sublime dan juga ini PHP Storm. Itu bisa juga karena lebih mudah menggunakan aplikasi ini. Jadi saya menggunakan aplikasi ini. Dan ada lagi menggunakan khusus untuk menggunakan PHP Storm karena tidak bisa dilakukan oleh aplikasi yang ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Hai teman-teman, nama saya Raja Kalimantana. NIM saya 1913844. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari reservoir. Nah, sebelum kita bikin codingannya, yang pertama-tama kita lakukan adalah harus membuat database-nya terlebih dahulu. Kemudian, jangan lupa kita download file reservoir-nya. Di sini kita sudah memakai file reservoir yang sudah disediakan. Kemudian setelah kalian download, jangan lupa diekstrak. Ini adalah hasil dari kita ekstraknya. Kemudian kita pindahkan ke bagian local disk C. Setelah itu exam htdocs. Setelah kalian pindahkan filenya ke bagian htdocs, jangan lupa ubah namanya menjadi reservoir. Setelah dipindahkan, jangan lupa kalian daftarkan komposernya. Untuk mendaftarkan komposer kalian bisa cari sendiri di Google ya. Di sana sudah tersedia. Setelah itu kalian bisa buka aplikasinya. Di sini kalian menggunakan aplikasi PHP Storm. PHP Storm untuk mengubah dan mengedit codingannya. Dan kalian kalau ingin membuka file dari reservoir tersebut atau file reservoir tadi, kalian bisa klik file, open. Pilih file yang telah kita pindahkan dan yang diganti namanya tadi menjadi reservoir. Kemudian klik, lalu OK. Di sini sudah tersedia file dari reservoir tadi. Setelah itu kita cocokkan database-nya. Ini database. Di sini adalah database DB member.
Ini sudah saya isi dengan ID, nama member, email, dan nomor telepon. Isi sendiri. Kemudian cocokkan DB member. Cocokkan seperti ini. Mungkin sekian teman-teman dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martia Zafirgi Hediati. NIM saya 121831125. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang beberapa metode HTTP yang umum digunakan dalam arsitektur RESTful Web Service. Nah, metode-metode ini ada 4, yaitu GET, PUT, POST, dan DELETE. Dan saya akan menjelaskannya satu persatu. Namun sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu hal apa yang kita lakukan setelah berhasil mengisi record, yaitu setting file koneksi database terlebih dahulu dengan cara membuka editor yang kita gunakan. Editor yang kami gunakan di sini adalah Sublime Text, dan kemudian kita membuka file database PHP pada folder application config database PHP, dan kemudian kita mengubah database-nya menjadi DB member. Fungsi yang ketiga adalah fungsi put. Fungsi put adalah fungsi yang dapat digunakan untuk memperbaharui resource baru dengan tampilan skripnya sebagai berikut. Nah, skrip di atas menunjukkan pembuatan fungsi put yang digunakan untuk memperbaharui data atau update dari klien ke REST server. Pada kasus di atas, function index put pada controller REST member PHP untuk memperbaharui atau update data dari atribut nama member, email, atau nomor telepon dengan ID yang ditunjuk pada tabel member. Fungsi yang pertama adalah fungsi get. Fungsi get adalah fungsi yang hanya menyediakan akses pembacaan pada resource. Bentuk daripada fungsi get adalah sebagai berikut. Skrip di atas menunjukkan pembuatan fungsi get yang memeriksa apakah ada property ID pada address bar. Jika tidak ada, maka data akan ditampilkan semua tanpa ada seleksi satupun. Yang kedua adalah fungsi post. Fungsi post adalah fungsi yang dapat digunakan untuk memperbaharui resource yang ada atau membuat resource baru. Tampilan daripada function post adalah sebagai berikut. Dan skrip di atas menunjukkan pembuatan fungsi post yang digunakan untuk mengirimkan data baru dari klien ke REST server. Pada kasus di atas, function index post pada controller REST member PHP untuk menambahkan atau insert data pada tabel member dengan atribut ID, nama member, email, dan nomor telepon. Yang keempat adalah fungsi delete. Fungsi delete adalah fungsi yang dapat digunakan untuk menghapus resource. Bentuk daripada function delete adalah sebagai berikut. Skrip di atas menunjukkan pembuatan fungsi delete yang digunakan untuk menghapus data atau delete dari klien ke REST server. Pada kasus di atas, function index delete pada controller REST member PHP untuk menghapus atau delete data pada atribut nama member, email, atau nomor telepon dengan ID yang ditunjuk pada tabel member. Nah, keempat, fungsi ini dapat diuji coba dengan menggunakan aplikasi Postman. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Islamiati, NIM saya 12 18 4069. Saya dari kelas 12 5C30. Di sini saya akan menjelaskan tentang Postman dari tabel member. Sebelum ke Postman, kita buat dulu database-nya dengan menggunakan aplikasi SQLio. Setelah dibuat tabelnya, selanjutnya kita buat codingannya. Di database dengan nama DB member terdapat ID member, nama member, email member, dan nomor telepon. Selanjutnya kita ke codingannya. Ini adalah codingan dari tabel member dengan nama
REST member yang dijelaskan oleh teman saya. Setelah kita buat codingannya, kita buka aplikasi SQL Postman. Di Postman kita menggunakan perintah post, get, dan delete. Post yaitu untuk memasukkan data, delete untuk menghapus data, dan get untuk menampilkan data. Yang pertama kita gunakan perintah post. Kita masukkan ID-nya. Jangan lupa kita ganti sesuai dengan codingan tabel yang kita buat. Halo, saya Magdalena Meliana Trendi, kelas 125C30, NIM 12183629 dari UPSI Pontianak. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa saja aplikasi yang digunakan untuk membuat aplikasi Android. Yang pertama, kita jalankan SAM. Kedua, MySQL. Gunanya untuk membuat database. Kemudian Eclipse gunanya merancang bentuk software. Kemudian Postman gunanya untuk mengecekkan get, post, delete, put. Lalu PHPStorm gunanya untuk menyambungkan database menggunakan file PHP. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ligo dengan NIM 1218345. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana penggunaan aplikasi Eclipse. Nah, penggunaan aplikasi Eclipse ini akan kita tampilkan untuk membuat sebuah software Android. Nah, software ini digunakan ke dalam Android yang biasa kita sebut dengan aplikasi atau ekstensinya APK itu ya, biasa kita download di Play Store. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana urutan untuk pembuatannya. Nah, pertama-tama teman-teman harus membuat file barunya dulu. Karena dengan new file ini kita bikin Android Application Project karena kita akan membuat aplikasi project. Di sini teman-teman bisa menambahkan nama terserah saja. Namanya harap menggunakan huruf besar di awal. Itu huruf besar maupun huruf kecil juga tidak masalah. Tapi wajibnya menggunakan huruf besar agar file ekstensinya tidak hancur. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi KitKat minimum requirement, itu bisa teman-teman atur, bisa Jelly Bean ataupun yang lain. Ini tergantung SDK aplikasi teman-teman punya. Nah, SDK aplikasi ini bisa di-download atau diunduh di Google. Termasuk update-nya sekarang sudah Android Pie atau Android yang baru, maupun Android 10 mungkin sekarang sudah ada, tapi kita saat ini menggunakan Android KitKat saja. Di sini saya atur minimum requirement SDK-nya jadi Jelly Bean. Jadi teman-teman bisa pakai aplikasi ini untuk membuat berbagai aplikasi yang teman-teman inginkan. Nah, target SDK-nya ini adalah target di mana file SDK yang sudah kita download pada sebelumnya. Ini saya sudah mendownload filenya, itu saya taruh di bagian data C, di bagian ini Eclipse. Ini dia SDK manajernya atau untuk memanage
file-file Android yang sudah ada. Sini kita pakai tema Hollow Dark and Light. Oke, sini lanjut, next saja. Di sini pengaturan icon. Nah, di sini teman-teman bisa atur iconnya seperti apa. Ataupun teman-teman sudah punya icon sendiri, bisa teman-teman pakai dengan extension pakai PNG. Nah, ini bisa kita atur. Foreground scalingnya ini bisa kita atur bagai di crop atau di bagian tengahnya, tergantung kebutuhan. Nah, di sini pakai bagian tengahnya saja biar benar-benar nampak. Di sini bisa pakai background, ini bisa pakai square seperti ini, circle. Saya lebih suka pakai circle. Kemudian bisa mengatur background, bisa pakai warna apa saja seperti ini. Nah, lebih bagus dan lebih nyaman digunakan. Dan next, di sini tulis blank saja. Nah, main activity dan kemudian finish. Oke. Di sini saya sudah punya file sendiri yang sudah saya buat. Kali ini pertama-tama buka dulu bagian src-nya. Sini sudah diatur ya di org biodata mahasiswa. Nah, ini dibuat dulu sebelum membuat codingannya. Nah, setelah membuat ini, file di package ini bisa tambah new baru, bagian new Java package-nya. Itu teman-teman langsung ke bagian bin. Nah, di bagian bin itu untuk melihat apakah Android manifestnya sudah ada. Ini kan Android manifest. Kemudian langsung ke bagian kelas atau kelas yang sudah kita buat. Biodata mahasiswa di sini. Nah, di sini kita org biodata mahasiswa atau src-nya. Tadi kan bagian package sudah dibuat nih. Kemudian kita masuk ke bagian tabel biodata mahasiswa. Sini codingannya. Ini membuat mengcoding. Padahal kita tidak menggunakan PHP. Di sini kita full menggunakan Eclipse untuk pembuatan bagian kerangkanya. Nah, untuk pembuatan kerangkanya itu saya menggunakan tampilan ini, public string tampilan biodata, try dan yang lain. Ini untuk bagian aktivitasnya atau apa saja sih yang bisa digunakan. Ini untuk URL, operasinya seperti apa, response, misalnya kan kita klik ini, apa saja yang akan keluar selanjutnya. Kemudian adalah koneksi. Nah, koneksi di sini itu adalah bagaimana pemanggilannya. Setelah ada new, apalagi yang dilakukan, misalnya kan input buffernya itu kita tulis button, kita klik button, apa saja yang masuk, misalnya nama, data, name, nomor telepon ataupun yang lain. Nah, setelah koneksi itu sudah selesai, kita buat lagi main activity. Nah, bisa dibilang main activity ini adalah tubuh utama atau badan utamanya, kerangka utama. Di sini seperti bagian head-nya itu seperti apa, bagian body-nya seperti apa, dan juga bagian end-nya itu seperti apa. Nah, setelah public string call itu sudah kita buat. Kemudian yang lain seperti input stream reader, string char street, spread string, seperti itu untuk bagian tubuh atau bagian kerangka bodinya. Seperti private amper stream, open HTTP connection. Nah, itu juga perlu untuk bagian main activity-nya karena itu dibutuhkan untuk pemanggilan. Selanjutnya kita langsung jalankan aplikasinya. Nah, aplikasi ini masih saya buat sederhana seperti ada tombol button ataupun yang lainnya. Itu belum dilanjutkan ke bagian selanjutnya karena memang untuk dicontohkan saja untuk terlebih dahulu. Di sini saya akan jalankan. Jika jalan di sini sudah ada emulator ya. Di ini sudah otomatis emulator. Nah, sini kita pakai ini saja. Langsung kita jalankan. Aplikasi yang sudah saya buat seperti ini ya. Nah, ini icon yang sudah saya buat tadi. Seperti apa contohnya kita akan tunjukkan sekarang di sini.
sini aplikasi pendukungnya ada Exam, ada PHP Storm dan juga Sublime Text. Nah, karena kita full ini menggunakan Eclipse untuk pembuatannya, jadi kita hanya fokus ke dalam satu saja. Sekarang kita coba tes untuk memulai aplikasinya ya. Nah, seperti ini contoh aplikasinya. Ini ada tambah biodata seperti ID, NIM, nama dan alamat. Itu ditambahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini kita tambah biodata, coba. Itu akan tampil input apa saja yang dimasukkan seperti itu. Seperti NIM, nama, alamat. Nah, jika sudah dimasukkan seperti NIM, NIM-nya berapa, alamatnya berapa, nama, itu bisa kita langsung insert kan. Insert maksudnya ke dalam database-nya. Nah, ini kan langsung ke browser, jadi butuh koneksi agar database-nya langsung masuk ke IP servernya. Oke, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih.